Kalau biasanya karakter utama di anime itu baik hati, suka membantu orang lain dan punya jiwa heroik, macam si Kirito di Sawo tuh. Nah, kali ini kita bakal membahas sesuatu yang beda dari karakter utama. Karakter utama yang bakal gue bahas nih adalah karakter utama anti-hero yang ada di anime. Yap, anti-hero sendiri adalah karakter yang menghalalkan segala cara untuk mewujudkan impiannya. Entah itu baik atau buruklah bagi orang lain. Mereka tidak memikirkan itu asalkan impiannya terwujud. Terdengar burik emang, tapi mereka melakukan itu karena pasti ada suatu alasan tertentu. Nah, kali ini Mimin akan merekomendasikan 8 anime MC anti-hero. Yuk, langsung saja kita masuk ke listnya guys. Berserk. Berserk adalah anime yang pernah mendapatkan pembaruan. Ya, karena tergolong lawas dan kepopuleran dia di kalangan anime lovers. Ia mengisahkan tentang masa lalu Guts yang kelam mulai dari yatim piatu hingga terhianati, membuat Guts berubah drastis. Nah, Guts selalu merasakan putus asa ketika harus dipaksa menerima takdir yang buruk. Nah, ketika temannya mokat, ketika dia disiksa, terus ceweknya sama best friend-nya gitu. Duh, anjing banget dah. Nah, yang gue suka dari karakter Guts ini, kalau anti-hero-nya udah kelewat batas dah. Dia udah nggak ngebedain mana yang baik dan buruk. Yang dia pentingkan adalah bagaimana dia mendapatkan kesenangan yang setidaknya dapat menghangatkan hatinya. Respect lah buat karakter yang satu ini. Kode Geass. Dengan story epic yang memukau, emang pantas dah jadi the best anime. Oke, MC di anime ini bernama Lelouch Lempereur. Bisa dibilang bapaknya anti-hero. Nah, Lelouch memiliki ambisi yang bisa dibilang sangat bertentangan dengan ayahnya. Ia membelot sebagai pangeran Britania dan membangun pasukan pemberontak yang dinamai The Black Knight buat nyerang Holy Britannia Empire, kerajaan monarki yang udah menguasai banyak negara di bawah pimpinan ayahnya sendiri. Yap, dengan menggunakan kemampuan Geass yang diberikan oleh seorang penyihir, Lelouch bisa memanipulasi pikiran lawan hanya dengan memandang matanya saja. Death Note. Suka MC anti-hero yang jenisnya nggak main-main? Tenang bro, Death Note bakal ngejawab kalian semua dah. Bercerita tentang seorang yang bernama Light Yagami yang mendapat buku Death Note. Nah, di buku ini Light bertujuan buat menghukum orang-orang yang bersalah dengan menulis nama-nama orang di buku kematian itu. Nah, yang bikin dia anti-hero nih karena sifatnya yang berubah dengan lebih mementingkan dirinya sendiri. Sehingga pada akhirnya tujuan Light yang awalnya hanya membunuh penjahat berubah menjadi pembunuh bagi orang-orang yang menghalangi tujuannya. The best dah, soalnya dia nggak main-main kalau mau ngebuat suatu rencana. Hanya beradu kecerdasan karena side karakternya super duper jenius dah. Sebut saja L, seorang detektif dunia yang menjadi rival si Light buat nguasain kehidupan dunia.
Black Lagoon. Anime ini mungkin jarang didengar. Ya, Black Lagoon adalah anime buatan Madhouse di tahun 2006. Bercerita tentang Ryoko Okajima, seorang pegawai biasa yang terjebak dengan para mafia. Nah, kehidupan si Okajima ini berubah total karena pergaulan dia para ama sindikat mafia. Iya, gue masukin karakter yang satu ini ke anti-hero, pasti dengan berbagai alasan juga. Dan yang ngebuat aku kagum nih adalah si Okajima ini, yang gak pintar-pintar amat, terus gak pandai fight juga, tapi mampu mengendalikan keadaan sehingga dia bisa selamat di setiap bahaya. Dengan dua combo dia sama Revi, Okajima telah menemukan satu sisi hidup dia dan udah melepas kehidupan sebelumnya. Hellsing Ultimate. Yap, anime ini bercerita mengenai organisasi yang memburu makhluk-makhluk supernatural. Pada awal perkembangan, organisasi tersebut dibentuk oleh Royal Order Protestant Knight. Nah, cerita dari plot anime ini sendiri mengambil latar 100 tahun lalu setelah pembentukan organisasi Hellsing. Yap, karakter kita di sini adalah vampir bernama Alucard. Ya, bukan Alucard di Mobile Legends guys, tapi yang ada di anime. Diceritakan sebagai sosok pembunuh yang kejam. Ia bekerja dengan vampir-vampir lain dan juga para iblis jahat untuk membunuh siapapun yang menurutnya pantas untuk mati. Yap, ia juga suka memanipulasi orang lain, bahkan temannya sendiri. Ia bersumpah untuk bekerja di Hellsing setelah ia dikalahkan oleh Abraham Van Helsing. Nah, selain itu di organisasi Hellsing ada juga anggota tambahan yang bernama Seras Victoria. Ia merupakan anggota polisi yang dijadikan vampir oleh Alucard. Darken dan Black. Well, mungkin ada beberapa dari kalian yang nganggap kalau anime ini agak awam atau gimana lagi tuh. Ya, soalnya anime ini mungkin jarang muncul di media-media. But it's okay. Bercerita tentang kehidupan kelompok sindikat serta kemampuan sang kontraktor. Mereka dianugerahi kekuatan magis di luar nalar. Tapi di balik itu, terdapat ganjaran yang harus diterima. Seorang yang bernama Hei merupakan kontraktor yang hebat. Meskipun dengan kekuatan minim, dia mampu mengalahkan kontraktor kelas atas. Hei nggak segan-segan ngabisin musuhnya jika memang diperlukan. Alasan gue nempatin Hei ini karena melihat sifat dia yang arogan dan nggak peduli baik atau buruknya, asalkan menguntungkan bagi dia. Meskipun ada beberapa scan di mana Hei memiliki perasaan atau mengingat masa lalunya yang kelam. Namun itu nggak seberapa sih dibandingkan dengan ambisinya yang besar. Unlimited Hyobu Kyosuke. Well, cerita ini dimulai dengan pertempuran antara seorang yang memiliki kekuatan khusus yang bernama Hyobu Kyosuke dengan aparat kepolisian Jepang. Ia adalah seorang pemimpin Pandra, sebuah organisasi yang setiap anggotanya memiliki kekuatan SP, yang lebih sering disebut Esper. Entah merupakan kekuatan telepati, teleportasi, psikokinesis, atau apalagi tuh. Ya, Hyobu Kyosuke sengaja kalah dengan aparat kepolisian guna melaksanakan misinya, yaitu menyelamatkan seorang Esper yang ditahan di penjara Deathlock. Yap, di penjara itulah ia bertemu dengan seorang yang bernama Andy Hinomiya, yaitu seorang yang bukan manusia dan bukan pula Esper. Ia memiliki kekuatan yang mampu menekan kekuatan Esper.
Overlord. Sasuga Ain sama. Nah, untuk yang terakhir gue nempatin salah satu MC isekai anti mainstream yang gak kenal ampun. Yaps, Momonga atau Ain's All Gone, seorang player yang terjebak di dunia yang mirip dengan game yang dia mainin, yakni Yggdrasil. Dia nggak bisa logout dan menghubungi GM servernya. Alhasil, dia tetap ngejalanin kehidupan di dunia tersebut. Ain's berambisi memperluas kekuasaannya ke seluruh benua di dunia itu. Dengan menggunakan nama Ain's All Gone, dia berniat menyebarkan nama itu dengan dalih sebagai penguasa mutlak. Ain's gak segan-segan menghabisi musuhnya jika ada yang menghentikannya. Seluruh bawahannya tunduk sama Ain's. Toh nggak dipungkiri lagi sih, Ain's adalah MC yang benar-benar sadis karena telah meninggalkan tubuh manusia. Ain's gak memiliki rasa ibah. Bahkan walaupun Ain's telah membantai ratusan ribu tentara manusia, hatinya tetap dingin. Anjay. Nah, itulah 8 anime dengan karakter utama anti-hero. Buat kalian yang gak suka MC-nya sok pahlawan gitu. Dari beberapa judul anime yang gue rekomendasiin, mana nih yang kalian suka? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. By the way, jangan lupa subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya guys, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Kampus Anime. Oke, see you next video guys.